Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saudi Sakib dengan NIM 3151264669 kelas DIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi artificial intelligence mendeteksi pola gerak tangan pada game pong ball dengan menggunakan algoritma convolutional neural network. Daulat. Dengan kemajuan teknologi komputer, peran teknologi komputer yang digunakan untuk kepentingan manusia juga semakin meningkat. Salah satunya adalah bidang interaksi manusia-komputer atau IMK. Juga dikenal dengan interaksi manusia-komputer atau HCI. Keyboard, mouse, dan joystick adalah perangkat keras yang biasa digunakan untuk interaksi mekanis antara manusia dan komputer. Peralatannya akurat dan andal, tetapi model interaksinya tidak alami karena orang berinteraksi satu sama lain. Kita harus berhubungan langsung dengan komputer agar bisa dioperasikan. Tujuan akan komunikasi yang lebih natural antara pengguna dan komputer merupakan kebutuhan dari evolusi teknologi komputer itu sendiri. Ketika pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual atau virtual reality, komputer portable atau perangkat augmented reality, perangkat interaktif tradisional tidak lagi dapat dihasilkan. Teknik interaksi berbasis visi komputer adalah salah satu dari teknik interaksi alami. Teknik ini tidak mengharuskan pengguna untuk bersentuhan langsung dengan perangkat keyboard. Sebaliknya, komputer menangkap dan menginterpretasikan gerakan pengguna melalui kamera video. Input berupa visual dapat memberikan kemampuan persepsi pada komputer seperti yang dilakukan manusia dengan mata. Tentu saja, kita tidak memerlukan mouse atau keyboard untuk berinteraksi dengan manusia. Tapi tidak perlu menggunakan tangan, mata, dan telinga kita untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Tangan merupakan alternatif tubuh manusia yang dapat gerakan untuk membuat berbagai pose. Manusia secara alami biasa berkomunikasi dengan tangan mereka. Orang-orang menggerakkan tangan mereka dan mengambil berbagai gestur. Setiap gestur memiliki arti dan tujuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan umum antara orang-orang yang berkomunikasi dengannya. Era revolusi industri 4.0 sebutan untuk zaman di mana kita sebagai manusia mulai memaksimalkan penggunaan dan pengembangan teknologi yang bermanfaat untuk aktivitas sehari-hari. Ini sudah mulai banyak tren-tren teknologi yang bermunculan di zaman ini, seperti teknologi VR atau virtual reality, yakni teknologi yang dapat mereplika dunia nyata sebagai dunia digital. Dan teknologi yang paling digemari saat ini ialah AI atau Artificial Intelligence, atau kita bisa sebut juga dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang mereplika sistem-sistem yang ada pada manusia. Contohnya otak. Sederhananya, kecerdasan buatan ialah replika manusia. Salah satu contoh dari kecerdasan buatan yang sering dijumpai yakni robot. Robot menerapkan sistem-sistem saraf yang ada pada otak manusia, dan begitu ia bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan manusia. Pengenalan pola gerak tangan sudah banyak dimanfaatkan berbagai bidang seperti hiburan, pendidikan, dan keamanan. Kamera atau yang biasa kita sebut dengan webcam adalah alat untuk mendeteksi pola gerakan pada tangan. Deteksi gerakan tangan ini diimplementasikan menggunakan tip dari Zone. Dan salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah CNN. Metode ini mengasumsi bahwa kecerahan setiap titik objek adalah konstan setiap waktu, dan bisa dihitung berdasarkan posisi vektor dan perhubungan pada frame berikutnya. Metode ini menangkap gerakan dengan menyimpan gambar pixel di bingkai pertama dan mencari pixel dekat dan lingkaran yang sama di bingkai kedua. Ini akan memberitahu kita objek manakah yang bergerak. Teknologi tersebut kemudian diimplementasikan untuk memainkan sebuah game yang bernama Ball. Karena permainan ini merupakan permainan yang membutuhkan interaksi dan kecepatan untuk memenangkan bola. Metode penelitian. Perancangan sistem dalam penelitian ini terpecah dalam dua hal, yakni pengambilan data dan pengolahan data. Pengambilan data merupakan hal yang paling utama untuk dilakukan, dan pada langkah ini kita mendapatkan informasi yang berguna untuk mengeksekusi sebuah masalah. Setelah pengambilan data selesai dilakukan, maka hal yang selanjutnya yakni pengolahan data yang diambil dari proses pengambilan data tersebut lewat media aplikasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Gerakan tangan ditangkap webcam diolah
sistem dari proses untuk melambatkan hasil. Pengambilan data atau data gathering. Pengambilan data dilakukan dan pengoperasian oleh webcam pada pola gerakan manusia yang nantinya data tersebut akan diolah untuk proses berikutnya. Pengolahan data atau data processing. Pada proses ini, data yang sudah diperoleh diolah dengan menggunakan teknik pengolahan citra digital. Teknik pengolahan citra digital terdiri dari segmentation, feature extraction, dan morphology processing. Setelah semua tahap dilakukan, metode CNN atau convolutional neural network akan mendeteksi pola gerakan tangan. Kemudian akan mendeteksi titik-titik dan salah satu titik berdasarkan sendi dan ujung rangka manusia. Lebih jelasnya klik gambar berikut. Tahap deteksi area. Pada tahap ini, webcam akan mendeteksi area dari area tangan yang dipakai sebagai bahan penelitian nantinya. Tahap segmentasi atau segmentation. Pada tahap ini, proses pemisahan objek dengan latar belakang background merupakan tujuan utamanya. Sederhananya, pada tahap segmentasi adalah proses membaca frame pertama dan mengambilnya sebagai frame background. Konversi frame background ke grayscale dan set nilai dari threshold. Proses tersebut dilakukan untuk frame pertama dan untuk frame selanjutnya sampai pada tahap terakhir, yakni tahap segmentasi berupa video yang dikonversi menjadi sebuah gambar. Tahap ekstraksi fitur atau fitur extraction. Tahap selanjutnya yakni ekstraksi fitur guna untuk mendapatkan keakuratan data dari objek di setiap frame gambar. Tahap dari ekstraksi dilakukan setelah tahap segmentasi. Setelah dipisahkan antara foreground dan background, maka dicari tingkat perubahan warna dari background dan foreground yang sudah didapat data akurasi terkait frame gambar tersebut. Setelah tahap ekstraksi dilakukan langkah selanjutnya yakni proses morfologi, yakni deflasi dan erosi. Ini dari proses morfologi yakni memudahkan penafsiran sebuah objek. Tahap deteksi objek atau objek detection. Tahap yang terakhir dilakukan yakni deteksi objek. Deteksi objek merupakan proses pengekstrakan fitur dari setiap objek yang ada berdasarkan dimensi dari setiap objek ini yang memiliki fitur khusus. Metode yang diterapkan yakni CNN. Metode ini digunakan untuk mendeteksi dan menunjukkan objek di setiap frame. Dalam metode ini, pixel dihitung berdasarkan pada posisi vektor dan akan dibandingkan dengan frame berikutnya untuk posisi pixel tersebut. Secara umum, pola gerakan tangan yang terjadi akan sesuai dengan vektor posisi pixel. Pengertian Artificial Intelligence. Pengertian Artificial Intelligence menurut online publication quiz dalam Nulailah Artificial Intelligence is software or a computer program with a Artificial Intelligence adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses berpikir dan bertindak seperti manusia. Berikut video live demo aplikasi. Tadi kesimpulannya, program mendeteksi pola gerak tangan untuk bermain pongpol dengan teknik pengolahan citra dengan menggunakan metode convolutional neural network atau CNN berjalan lancar ketika cahayanya yang diterima terang, di mana rangsangan cahaya harus meningkatkan keakuratan data yang diterima oleh dan jarak antara tangan dan lingkungan juga sangat berpengaruh selain pencahayanya guna meningkatkan keakuratan data yang diterima oleh aplikasi. Tapi jika jarak tangan terlalu dekat dengan game, maka akan membuat program mengalami error karena kegagalan dalam mendeteksi objek. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertama, import library. Mengimport library yang diperlukan seperti NumPy, TensorFlow, PyCharm, dan Kinter. Inisialisasi variabel mendefinisikan beberapa variabel seperti lebar dan tinggi gambar, learning state, dan jumlah kelas gerakan tangan. Inisialisasi PyCharm dan membuat window dengan ukuran 800 x 600 pixel.
membuat arsitektur model CNN, membangun model sekuensial dengan beberapa layer. Model ini digunakan untuk mengklasifikasikan gerakan tangan menjadi 3 kelas: atas, tengah, bawah. Mengkompilasi model dengan menggunakan categorical cross interval loss dan optimizer algorithm dengan learning rate yang telah ditentukan. Mendefinisikan data latih, gambar-gambar acak, dan label kelas-kelas acak untuk melatih model. Mengaplikasi data latih dan label ke dalam bentuk NumPy array. Data latih juga diubah menjadi format yang sesuai untuk input ke model CNN. Lakukan one-hot encoding pada label untuk melatih model dengan menggunakan categorical cross entropy loss. Lakukan pelatihan model dan menggunakan data latih dan label yang telah diproses sebelumnya. Pelatihan dilakukan selama 10 host dengan batch size 32. Fungsi untuk memprediksi gerakan tangan mendefinisikan fungsi predict and movement yang menggunakan model untuk memprediksi gerakan tangan berdasarkan gambar yang diberikan. Menginisialisasi posisi away pedal di layar. Mendefinisikan fungsi draw pedal untuk menggambarkan pedal di layar. Fungsi utama game membangun fungsi game loop yang merupakan inti dari permainan pumpal. Fungsi ini berisi perulangan utama yang mengatur logika permainan, pemrosesan input pengguna, pemrosesan gambar dari layar, dan pemanggilan fungsi predict and movement untuk memprediksi gerakan tangan. Membangun GUI sederhana dengan menggunakan library Kinter. GUI ini menampilkan tombol start game yang akan memulai permainan saat ditekan. Menghubungkan tombol start game dengan fungsi start game yang akan menghancurkan GUI dan memulai permainan dengan memanggil fungsi game loop. Nah, kita akan mencoba menjalani aplikasinya. Coba ingat. Jancuk iki lho bingsu. Lepas.
Lah wis 10 wis metu aja. Tolong ono itu. Nah, setelah menunggu loading, nah setelah menunggu loading, maka keluar programnya, lalu kita mencoba untuk start game. Nah, ini tampilan gamenya seperti ini.